Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum Solihah. Apa kabar antuna semua? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah Solihah, jangan lupa berdoa kepada Allah ya agar Allah senantiasa memberikan kita perlindungan dan kesehatan. Amin. Oke Solihah, hari ini kita akan belajar tematik yaitu tema 3 tentang sistem pencernaan manusia. Oke, jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana luar biasanya Allah menciptakan kita sehingga makanan yang kita makan dapat dicerna oleh tubuh kita ya Solihah. Nah Solihah, sebelum belajar seperti biasa Antuna siapkan buku pelajarannya Solihah. Lalu duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Selanjutnya simak video ini dengan baik ya. Lalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk memahami materi ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita yaitu dengan izin Allah melalui video pembelajaran ini Antuna diharapkan dapat menjelaskan sistem pencernaan manusia dengan benar. Kita mulai ya Solihah. Sebelum kita menuju organ-organ pencernaan manusia, kita harus tahu dulu apa itu sistem pencernaan ya. Nah Solihah, sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar organ-organ pencernaan manusia. Kira-kira apa saja ya organ-organ pencernaan manusia? Oke, yang pertama yaitu mulut. Jadi makanan pertama-tama masuk melalui mulut Solihah. Selanjutnya makanan melalui kerongkongan. Lalu menuju lambung yang berbentuk seperti kantong ini ya. Selanjutnya menuju usus halus yang panjangnya 6-8 meter Solihah. Jadi di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, selanjutnya menuju usus besar. Di usus besar terjadi pembusukan sisa-sisa makanan Solihah. Dan yang terakhir, makanan atau kotoran akan dibuang melalui anus. Kita mulai ya Solihah. Organ pencernaan manusia yang pertama yaitu mulut. Kita lihat di sini bagaimana ya makanan dicerna di rongga mulut. Oke, kita harus tahu dulu bagian-bagian rongga mulut Solihah. Jadi rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, lalu lidah berfungsi untuk mendorong makanan menuju kerongkongan. Lalu ada kelenjar air liur yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna makanan di dalam mulut. Selanjutnya, di dalam mulut terdapat gigi Solihah. Nah, di sini terdapat gigi seri yang berjumlah 8 buah, lalu ada gigi taring yang berjumlah 4 buah. Selanjutnya ada gigi geraham kecil yang berjumlah 8 buah. Lalu ada gigi geraham besar yang berjumlah 12 buah. Selanjutnya ada lidah ya Solihah. Jadi ujung lidah berfungsi untuk mengecap rasa manis. Lalu tepi lidah berfungsi untuk mengecap rasa asin dan masam. Dan yang terakhir pangkal lidah berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Selanjutnya ada kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah yang mengandung enzim amilase dan petialin. Enzim amilase dan petialin berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi glukosa Solihah. Kita lanjut ya ke organ pencernaan berikutnya. Ada apa ya? Iya, selanjutnya ada kerongkongan Solihah. Nah Solihah, di kerongkongan makanan akan didorong ke lambung melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan menuju lambung Solihah. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Nah Solihah,
di dalam lambung ini ya terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi Solihah. Di lambung juga terdapat enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar getah bening. Nah, kira-kira enzim apa saja ya? Nah, di sini ada yang pertama asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Lalu ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Lalu ada enzim renin yang berfungsi untuk menggupalkan protein susu menjadi kasein Solihah. Nah, kita lanjut ya. Menuju usus halus. Nah, Solihah, usus halus ini merupakan salah satu organ pencernaan yang sangat panjang. Panjangnya dapat mencapai 6-8 meter loh. Masya Allah. Nah, Solihah, makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Oke, Solihah, di dalam usus halus terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, lalu ada usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus 12 jari juga terdapat kantong empedu Solihah. Nah, kita lanjut ya. Jadi di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan Solihah, dan kemudian sari-sari makanan itu akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, di dalam usus halus juga terdapat 3 enzim seperti lambung. Yang pertama ada enzim amilase, ada tripsin, dan lipase. Yang pertama enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Lalu ada enzim tripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino dan enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Kita lanjut Solihah, Masya Allah ya, betapa luar biasanya Allah, bagaimana kuasa Allah membuat kita, organ-organ dalam tubuh kita dapat mencerna makanan yang kita makan Solihah. Kita lanjut ya ke organ pencernaan berikutnya, yaitu apa ya? Iya benar, usus besar. Jadi di dalam usus besar ini Solihah, makanan akan diserap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus ya. Lalu di usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang akan dikeluarkan oleh anus. Nah, selanjutnya ada anus ya Solihah. Nah, sebelum anus terdapat organ terakhir yang bernama rektum, yaitu ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh oleh feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, selanjutnya anus nih Solihah. Jadi kotoran tadi yang disimpan di rektum akan dibuang melalui anus. Anus adalah lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, bagaimana Solihah? Masya Allah kan Solihah, kita di sini harus banyak-banyak bersyukur ya. Karena Allah dengan begitu luar biasanya menciptakan organ-organ pencernaan dalam tubuh kita sehingga dapat mencerna makanan atau minuman yang kita makan dan minum. Kita lanjut ya Solihah, kita ulang lagi. Kira-kira antum masih ingat nggak organ-organ pencernaan manusia? Ya, kita lihat yang pertama yaitu, yang pertama adalah mulut Solihah ya. Ustazah ulang lagi. Di dalam mulut terdapat apa? Iya, terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Lalu makanan menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan menuju lambung. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Jadi Solihah, lambung ini merupakan bagian terkuat dari sistem pencernaan ya. Karena dinding-dinding lambung ini dipenuhi oleh otot-otot yang berfungsi untuk menghancurkan makanan atau melumatkan makanan menjadi lebih halus, bahkan menjadi bubur Solihah. Nah, lanjut.
Dari lambung makanan menuju ke usus halus ya. Di usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya dari usus halus makanan menuju ke usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan sisa makanan dan pembusukan sisa makanan. Lalu sebelum menuju anus ada rektum solihah. Jadi rektum ini tempat penyimpanan kotoran sebelum dibuang melalui anus. Nah, bagaimana solihah? Gampang kan organ-organ pencernaan manusia? Jadi Ustazah harap Antuna bisa mengingatnya ya urutan dari pertama, dari mulut sampai menuju anus. Oke, semoga apa yang Ustazah sampaikan ini dapat Antuna pahami ya. Ustazah akan mengetes Antuna. Kira-kira Antuna masih ingat nggak ya urutannya? Ayo ulangi solihah. Nah, Antuna sebutkan organ pencernaan apa saja nih, sesuai dengan anak panahnya ya solihah. Nih, Antuna sebutkan ya, lalu Antuna tulis di buku dan kirimkan ke Ustazah ya fotonya. Ustazah tunggu solihah. Oke solihah, Ustazah tutup ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat Antuna pahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bersyukur ya solihah. Bersyukur itu banyak sekali caranya, yaitu dengan sholat, zikrullah, dan membaca Al-Quran. Jangan sampai terlewati solihah ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.